Halo Sobat Masa, balik lagi bareng gue Alek. Dan pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas alur film yang berjudul Derailed, yang merupakan film bergenre crime action yang dirilis tahun 2005. Film yang berasal dari Amerika Serikat ini nyeritain tentang seorang pria dengan keluarganya yang harmonis. Tapi dia dikuras sama penjahat yang tahu tentang skandal perselingkuhannya. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa buat subscribe channel kita ya guys, biar kalian gak ketinggalan update pagelaran budaya dari kita selanjutnya. Kali ini kita langsung aja mulai, karena gua udah kangen banget sama kalian. Bareng gua Alex, selamat datang di Lini Masa. Film pun dibuka dengan ngasih lihat sekilas kehidupan di penjara kelas menengah, di mana orang-orangnya dikasih ruang untuk ngelakuin kegiatan positif. Dan di saat bersamaan, ada orang yang menulis kisah dari seorang pria yang bernama Charles, yang ngejalanin harinya seperti biasa. Charles ini punya istri pekerja yang cukup romantis, dan anaknya yang penurut, walaupun dia punya penyakit gula kelas 1. Charles pun kelihatan buru-buru buat prepare kerja, dan istrinya juga gitu. Dia pun nemenin anaknya sarapan sambil belajar, dan akhirnya dia pun berangkat. Charles ternyata ketinggalan kereta dan telat beli tiket. Nah, pas petugas kereta datang, dia pun nyariin dompetnya buat bayar. Tapi ternyata dompetnya juga ketinggalan. Dia pun bingung nih, sampai akhirnya ada cewek yang cukup menggoda yang bayarin dia. Cewek itu merupakan pekerja kantoran juga. Charles yang ngerasa gak enak pun pengen langsung ganti duitnya. Tapi cewek itu bilang gak usah buru-buru, jadi gantinya besok aja di kereta yang sama. Akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol di kereta itu, sampai akhirnya nyampe dan mereka pun berpisah. You take the same train tomorrow. I'll pay you back. Di kantornya, Charles punya sahabat yang namanya Winston. Mereka pun ngobrol-ngobrol sambil jalan ke ruangannya Charles sebagai eksekutif periklanan. Nah, gak lama setelah itu, dia pun dipanggil buat meeting sama klien. Pas di sini, kliennya itu banyak cincong, di mana hal itu bikin si Charles jadi direndahin sama atasannya. Karena hal itu, Charles pun jadi bad mood, tapi dia mesti tetap lanjutin kerjaannya itu. Singkat cerita, si Charles pun pulang, dan istrinya pamit lagi karena ada urusan. Di sini, Charles gak cerita apa-apa tentang harinya itu ke istrinya. Dan pas malam, Charles nemenin anaknya belajar sambil ngejalanin perawatan rumahan yang direkomendasiin dari dokter. Dan pas tengah malamnya baru tuh kelihatan kalau si Charles ini stres sama pekerjaannya. Dan akhirnya dia pun ngelampiasin dengan minum minuman haram. Si istri pun pas banget baru balik, dan istrinya langsung ngehibur Charles dengan ngasih servisan seorang istri. Besok paginya Charles pun naik kereta yang sama sesuai dengan janjinya. Dan di sana mereka pun kenalan, dan si cewek ternyata namanya Lucinda. Obrolan mereka juga semakin asik karena topiknya tentang keluarga mereka. Mereka juga ngobrolin kerjaan mereka, dan akhirnya si Charles ini tahu kalau Lucinda ini eksekutif juga di Every Price. That happened a lot. You screwing up. Dad really wanted a lawyer. Di tempat kerjanya, si Charles pun minta nasihat ke Winston, di mana akhirnya keputusannya Charles pun bulat buat ngajak si Lucinda makan siang bareng. Dan singkat cerita, mereka berdua pun makan bareng, tapi masih sebatas kenalan doang. What's your husband do? He golfs in the city and he stays there sometimes during the week to avoid the commute. Pas malamnya, si Charles sama istrinya udah siap-siap buat tidur. Tapi tiba-tiba ada suara yang ternyata anak mereka jatuh dari kasur dan kejang-kejang karena belum disuntik obat untuk hari itu. Mereka pun langsung cepet-cepet buat ngasih obat. Sampai akhirnya scene berpindah ke Charles sama Lucinda yang berlanjut buat dinner dan rencananya mau ngelakuin pengenjotan. Charles pun nelpon istrinya dan ngebohong buat izin. Lucinda juga izin ke suaminya. Akhirnya buat manasin mesin, mereka berdua pun pergi ke bar. Dan di sana sempat ricu kecil setelah mereka ciuman. Tapi si Charles yang udah tegang banget akhirnya mukul orang yang gangguin Lucinda itu.
Dan akhirnya mereka pun pergi buat nyewa pintu merah untuk berlanjut ke peristiwa cocok tanam. Nyampe di sana, mereka langsung milih kamar yang paling atas. Setelah semuanya mantap, akhirnya mereka langsung bersiap buat ritual masuk memasukan alias pagelaran budaya. Tapi pas mereka mau mulai intro, tiba-tiba datang penjahat yang mukulin si Charles dan memperkaos si Lucinda. Gak cuman itu aja, dompetnya si Charles pun diambil sama dia. Terus si Charles digebukin. Akhirnya Charles pun pingsan dan kebangun pas paginya dengan keadaan yang gak bagus sama sekali. Lucinda pun kelihatan kayak trauma yang ngebikin si Charles jadi ngerasa bersalah. Akhirnya mereka berdua pun mutusin buat pisah di pagi itu, di mana Charles langsung ke kantor dan ngaku ke temen-temennya kalau dia ditodong sama penjahat. Istrinya yang tahu hal itu pun malah nyalahin kota mereka yang dianggap emang sekelas Gotham itu. Tapi pas Charlie mandi, tiba-tiba dia ditelepon sama penjahat yang ganggu dia di malam itu. Dia pun ngenalin namanya sebagai La Roche, lalu nguras dengan mintain $20.000 dengan ancaman kalau misalnya si Charles gak ngasih, skandalnya bakalan dibongkar sama si penjahat itu. Now, you hear me? Okay. So you haven't told her, huh? Have you? Besoknya pun, Charles nyempetin diri buat nuker pikiran dulu sama si Lucinda. Yang akhirnya, Charlie pun mutusin buat ngambil duit perusahaannya untuk dikasih ke penjahat itu. Dia pun datang ke tempat yang udah ditentuin sama La Roche. Dan pas udah nyampe di sana, dia pun ketemu sama bawahannya yang nuntun si Charles buat ke tempatnya si La Roche. Sampai di sana, dia pun ngasih duitnya dan malah digebukin sama La Roche itu karena si Charles ngeblokir kartu kreditnya. Terus pas besoknya, dia pun cerita ke bosnya kalau dia itu selingkuh. Tapi si bos yang sesat ini malah nenangin si Charles dengan bilang kalau hal itu biasa di dunia perkawinan. Terus ngasih saran seadanya. Charles pun akhirnya ngurungin niat buat cerita lebih jauh lagi. Sebelum pulang, dia pun sempat ngobrol sama si Winston, di mana akhirnya dia tahu kalau Winston itu manusia barbar yang udah tobat. Dan pas jalan pulang, dia ditelepon lagi sama La Roche yang ngabarin kalau dia itu udah di rumahnya si Charles. Ngedenger hal itu, Charles pun langsung buru-buru lari pulang. Dan di sana dia nemuin La Roche yang nyamar jadi orang baik ke keluarganya si Charles. Dia pun ngancem Charles lagi mau nyakitin keluarganya kalau si Charles gak ngasih duit ke dia. Karena kejadian itu pun, si Charles akhirnya nyewa pengacara buat kasusnya kali ini. Tapi si Lucinda gak mau ikut-ikutan karena takut itu pengaruh ke keluarganya dia. Akhirnya Charles pun ngambil langkah aman lagi dengan curhat dulu ke temennya, yaitu si Winston, buat nge-backup dia sekaligus nakut-nakutin si La Roche. Winston yang kayak pasukan 45 pun akhirnya ngajuin diri buat jadi ajudannya si Charles dengan bayaran 10% dari duit yang diminta sama La Roche. Terus si Winston juga nasehatin si Charles buat gak takut. Dan akhirnya Charles pun pulang dengan ngerasa aman. Different than the rest of them. And I don't like to see you in no position. This game is all about chance. Thanks, Winston. Besok paginya si Charles pun minta duit ke bosnya lagi senilai $10 buat dikasih ke Winston. Dan pas pulang kerja, dia pun mulai OTW ke tempatnya si La Roche bareng sama si Winston. Tapi pas di sana, si La Roche nggak isi basa-basi dan langsung dor nembak kepalanya si Winston. Terus ngambil duit yang ada di kantongnya. Gak lama, tiba-tiba datang cewek bispak cantik yang minta disewa sama si Charles. Tapi Charles yang kebingungan karena mayatnya Winston pun jadi gugup banget. Ditambah ternyata si cewek bispak itu temennya Isilop. Beruntung karena akhirnya si Charles bisa kabur. Dia pun ngebuang mobilnya si Winston ke laut sama mayatnya itu. Terus si Charles pun pulang dengan perasaan bersalah banget karena secara nggak langsung dia udah bikin temennya itu mati. Paginya si Charles ngantor seperti biasa. Dan di sana ternyata dia disamperin sama detektif yang ternyata adalah temennya Winston juga. Dia pun nanya-nanyain tentang Winston ke Charles. Sebelum akhirnya dia bilang kalau Winston udah meninggal. Dan Charles jadi orang yang kayaknya bisa disebut sebagai tersangka. Cuman gak lama setelah itu, si Charles dapat telepon lagi dari si La Roche yang mintain dia duit $100.000. Dan katanya si Lucinda udah disekap sama dia dan siap dibunuh kalau Charles berani macam-macam. Setelah ngedengar hal itu pun, Charles langsung ngerasa terbeban.
Apalagi karena si Lucinda sempat bilang kalau dia itu aborsi karena tragedi malam itu. Charles langsung ngambil semua duit tabungannya buat pengobatan anaknya itu, terus nyamperin si LaRoche di apartemen yang katanya tempat tinggalnya si Lucinda. Singkat cerita, dia pun ngasih duitnya ke LaRoche. Terus abis digebuk, akhirnya LaRoche pun pergi dari apartemen itu. Charles pun ngerasa semuanya udah selesai dan karmanya terbayar. Dia pun langsung ngucapin perpisahan ke si Lucinda. He's gone. I paid him. I think it's over. Abis itu dia pun pulang dengan lesu dan berakhir minum-minum ke bar buat ngilangin stresnya itu. Cuman ternyata di sana udah ada si detektif yang nungguin dia. Detektif itu pun interogasi Charles lagi sampai akhirnya si detektif pamit dengan ngancem kalau bakalan nyalip orang yang bunuh sahabatnya itu alias si Winston. Setelah itu Charles pun pulang dan ngegalau lagi. Terus istrinya yang nyamperin dia pun langsung dikagetin sama Charles yang bikin pengakuan tentang semua yang udah terjadi sama dia belakangan ini. Istrinya itu pun cuman bisa nangis dan speechless karena ngedenger hal itu. What are you talking about? I'm so sorry. 7 years of savings. Paginya si Charles ngerasa ada yang janggal lagi setelah datang ke kantornya si Lucinda. Dan ternyata Lucinda bukan karyawan tetap di sana. Ditambah, pas si Charles datang ke apartemennya, ternyata si Lucinda nyewa sehari doang. Si Charles pun langsung ngerti kalau dia abis kena tipu. Charles pun akhirnya mulai jadi detektif dadakan dengan ngawasin Lucinda dari jauh. Dia pun mulai dengan datang ke stasiun kereta dan ngeliatin gerak-geriknya si Lucinda yang nyari korban baru. Dia pun jadi tahu kalau si LaRoche itu sebenarnya suaminya si Lucinda. Nah, pas udah waktunya, si Charles pun mesen kamar di hotel tempat dia hampir skidi papap itu. Dia juga udah hafal lokasi kamar tempat nanti si LaRoche mau ngerampok. Dan singkat cerita, semua persiapan udah mantep tuh. Lucinda pun bawa target barunya itu ke sana. Dan LaRoche sama babunya juga udah siap-siap. Pas mau mulai ngerampok, si Charles pun buru-buru gerak dan mulai dengan ngebungkam si babunya LaRoche. Dia pun masuk ke kamarnya Lucinda dan berniat mau nolongin si calon korban. Tapi sayang calon korbannya udah kemakan omongannya si Lucinda, di mana akhirnya si Lucinda kena tembakan nyasarnya Charles. Calon korbannya juga akhirnya meninggal di situ. Babunya LaRoche yang niat ngelawan juga akhirnya mati. Charles pun ninggalin TKP gitu aja dan ngambil balik duitnya dia. Ada detektif lain yang datang, tapi singkat cerita, Charlie bisa kabur dari sana. Setelah sekian banyak kejadian yang dia lewatin, akhirnya satu kesalahannya si Charles ketahuan sama bosnya, yaitu duit yang dia curi dari kantor buat bayar LaRoche. I never figured you for a thief, Charles. Yes, pal. You go to jail. Dia pun dihukum buat ngajar di penjara. Tapi pas dia baca buku siswanya itu, dia pun kaget. Karena itu adalah kisah hidupnya dia. Charles pun ngikutin petunjuk buku itu. Dan akhirnya ketemu lagi sama LaRoche yang sekarang di penjara. Mereka berdua pun sempat adu bacot. Sampai akhirnya si Charlie keluarin pisau dan langsung ngebunuh LaRoche di tempat. Setelah itu, scene langsung berpindah dengan ngasih lihat Charles yang diperiksa sama dokter. Dan pas mau pulang, dia ditanya lagi sama detektif kasus Winston. Charles pun akhirnya bebas dengan kabar kalau akhirnya si detektif tahu kalau pembunuh Winston itu adalah LaRoche. Film pun diakhiri dengan kehidupan Charles yang kembali seperti semula dengan keluarganya yang bahagia. Dan film pun tamat. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!